Possible atau impossible bisa 10 besar? I mean, nggak ada yang nggak mungkin, tapi pertanyaannya kan kapan ya, dan bagaimana caranya ke situ gitu. Sebenarnya betul, di level global tentu masih banyak ya masalah pada ketenagakerjaan pemuda. First and foremost, pemuda itu rentan dengan yang namanya pengangguran. Sebenarnya tingkat pengangguran pemuda itu globally emang biasanya lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran usia dewasa gitu ya. Kurang lebih 3 kali lebih. Jadi pemuda itu memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk jadi pengangguran dibandingkan dengan orang dewasa. Dan di Indonesia sebenarnya kondisinya tidak jauh berbeda. Kalau kita lihat datanya BPS tahun 2021, betul memang tingkat pengangguran terbuka pada usia muda, kalau di Indonesia itu 16-30 tahun, sedikit menurun. Tapi tingkat pengangguran terbukanya itu, TPT-nya pemuda itu secara umum 2 kali lebih tinggi dibandingkan TPT untuk seluruh kelompok umur ya. Jadi artinya apa? Tingkat pengangguran pemuda itu masih menjadi isu yang concerning di Indonesia sebagaimana halnya di negara-negara lain. Nah, apalagi pandemi ini tentu berdampak ya bagi pemuda. Banyak pemuda khususnya yang mereka mungkin kurang beruntung sehingga pekerjaannya itu di sektor informal atau mereka bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang mungkin agak serabutan atau tidak stabil dan sebagainya. Mereka tentu sangat terdampak karena misalkan jam kerjanya jadi berkurang atau mereka pendapatannya jadi berkurang selama pandemi. Dan juga kita nggak boleh lupa bahwa yang namanya pemuda itu kan usia masih sekolah ya. Banyak juga tentu yang terdampak dengan mereka nggak bisa pergi sekolah sehingga ada yang namanya learning loss. So, jadi bisa dibayangkan kita berangkat dari keadaan yang sebenarnya nggak ideal, terus ditambah lagi dengan efek pandemi sehingga menjadi semakin membawa dampak yang negatif lah gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya kalau saya ngelihat selain masalah pengangguran, masalah ketidakstabilan kerja itu juga menjadi sesuatu yang penting. Artinya masih banyak pemuda yang kerjanya itu tadi di sektor informal atau serabutan. Nah, sehingga di sini peran perlindungan sosial atau istilahnya itu social protection atau social safety net itu menjadi penting. Nah, ini adalah salah satu subtema yang kemudian diangkat di KTT Y20 tahun ini untuk track ketenagakerjaan pemuda. Kita bahas lebih dalam soal bagaimana kita bisa memberikan perlindungan sosial yang tepat untuk pemuda-pemuda yang pekerjaannya itu tidak tetap atau mereka bekerja di low paying, low quality, unstable jobs. Nah ini kalau kita lihat di Indonesia sendiri juga sebetulnya perlindungan sosial untuk kaum muda itu juga belum ideal. Ada betul program seperti misalkan cash transfer gitu ya untuk anak usia sekolah supaya mereka bisa sekolah. Namun untuk pemuda-pemuda yang misalkan bertransisi dari dunia sekolah ke dunia kerja atau untuk pemuda-pemuda yang tadi aku bilang bekerja di sektor informal atau kerjanya nggak stabil, itu belum banyak perhatian di situ. Jadi ini saya pikir menjadi salah satu isu yang kemudian kita dorong untuk bisa untuk bisa menjadi isu yang diperhatikan oleh para pemimpin G20. Sebenarnya agak sulit yang ngomong benchmarknya seperti apa, kemudian kita dibandingkan dengan negara lain seperti apa. Karena saat ini tentu semua negara terdampak pandemi ya, jadi baseline-nya tuh semua jadi berubah gitu mungkin kalau kebayang. Jadi sih kalau pandangan saya, mungkin yang perlu di-highlight adalah bahwa Indonesia itu punya perspektif negara berkembang yang kemudian perlu disuarakan di KTT G20 ini, karena tentu untuk negara berkembang seperti Indonesia itu tantangannya jadi double gitu, karena kita berangkat dari titik yang tidak sama dengan banyak negara-negara maju lainnya yang mungkin seperti yang tadi disampaikan baseline educational attainment-nya lebih baik untuk pemuda-pemuda di negara luar gitu, atau mereka sudah memiliki sistem perlindungan sosial yang lebih mapan dan sebagainya. Tentu untuk negara Indonesia yang belum semapan itu jadi lebih banyak mungkin step yang harus kita kejar untuk bisa kemudian memberikan perlindungan dan kesempatan kerja yang mumpuni dan cukup untuk pemuda gitu.
Kalau soal pendidikan itu adalah tantangan yang paling mendasar dan it will always be there gitu. Maksudnya itu ada sesuatu yang harus kita address dalam jangka waktu yang panjang ya. Nggak mungkin kita misalkan bikin kebijakan atau policy action hari ini dan langsung ada dampaknya hari ini. Jadi aku ngeliatnya itu sesuatu yang selalu akan ada dan selalu harus diaddress gitu. Tapi mungkin yang lebih di depan mata atau lebih lebih quick win gitu ya. Mungkin sesuatu yang bisa lebih kita upayakan untuk melakukan perubahan itu tadi sebenarnya program-program atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih mungkin untuk merespon dan untuk memitigasi dan untuk mengadres risiko kerentanan yang kemudian dihadapi pemuda. Sebenarnya pandemi ini blessing in disguise karena ini jadi sesuatu momentum yang membuat kita tuh harus merubah mindset, harus memikirkan cara-cara yang inovatif gimana cara kita bisa mengadres dampak pandemi tersebut terhadap dalam konteks ini pemuda gitu. Nah, jadi ini sebetulnya kesempatan buat banyak negara di dunia untuk kemudian rethink their social protection systems, social protection policies, including Indonesia. Dan sebenarnya kalau untuk pemerintah sendiri saat ini ya, mungkin saya bisa share sedikit, kita sudah on the right track karena saat ini kita juga sedang menggodok yang namanya reformasi perlindungan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya pikir ini jadi momentum yang baik dan harus kita kejar terus untuk betul-betul bisa kejadian. Oke, mungkin kalau Y20 sendiri kan ada 4 track ya, jadi tentu kita akan punya policy masing-masing yang ingin kita goalkan. Mungkin saya bisa bicara untuk track saya yang ketenagakerjaan pemuda. Tahun ini kita ada 2 subtema ya istilahnya, jadi ada tentang social protection atau social safety net tadi untuk informal and non-standard forms of employment. Kemudian yang kedua itu adalah tentang youth social entrepreneurship, tentang kewirausahaan sosial pemuda dan bagaimana itu bisa menjadi suatu alternative pathway untuk mengadres masalah ketenagakerjaan pemuda yang ada di level global atau di level G20. Kalau secara umum, I think the policy that we want to achieve atau to aim is just to ensure protection to all young workers, right? Terutama dalam konteks ini untuk pekerja pemuda yang pekerjaannya tidak stabil, kemudian kerja di sektor informal dan sebagainya. Gimana caranya kita bisa make sure mereka itu digiring masuk ke dalam sistem. Artinya mereka juga diberikan perlindungan yang sama setara dengan pekerja-pekerja lain yang full time, yang ada kontraknya jelas dan sebagainya. Dan tentu ini teman-teman pasti bisa ngerti dengan digitalisasi dan globalisasi dan banyak hal yang terjadi di dunia ini, sehingga tren-tren pada dunia atau pasar tenaga kerja itu berubah kan, makin banyak pekerjaan yang sifatnya mungkin nggak stabil atau itu tadilah non standard ya. Jadi perlu pemikiran-pemikiran khusus untuk gimana caranya kita bisa make sure pekerja-pekerja ini juga terprotek gitu dengan perlindungan sosial selayaknya pekerja-pekerja lain. Mungkin itu, kalau untuk track-track lain tentu akan ada prioritas tersendiri, tapi mungkin kalau yang holistik ya, across tracks yang mau coba kita goalkan, saya rasa itu tadi salah satunya adalah perspektif negara berkembang dan bagaimana kita perlu untuk mengajak para pemimpin G20 ini untuk memikirkan gimana caranya supaya inequalities across nations itu bisa lebih teraddress, gimana kita bisa lebih dirangkul untuk sama-sama maju gitu, artinya supaya kita sama-sama bisa lebih advance dalam berbagai hal gitu ya, terutama untuk mengadres dampak pandemi secara sosial dan ekonomi. Kemudian juga mungkin satu hal yang generik yang coba mau kita dorong juga adalah sebenarnya aspek diversity and inclusion, karena itu adalah salah satu track yang kita baru adain tahun ini, tahun lalu itu belum ada, dan kita ingin make sure bahwa semua pemuda dari berbagai kalangan, background, different whatever background bisa terlibat gitu ya dalam proses pembuatan kebijakan, dan kemudian apa yang mereka butuhkan juga didengarkan dan diadres oleh para pemimpin gitu, terutama kita tahu kalau di Indonesia kan tentu keragaman kita sangat kaya ya, dari yang setiap hari nonton Netflix sampai yang mau sekolah online aja susah gitu, harus naik pohon. So there are other many young people out there that we need to cater to their needs as well.
Ya, sebenarnya ini suatu kesempatan yang sangat membanggakan ya, Indonesia bisa jadi presidensi G20. Jadi kalau dari saya pribadi sih sebetulnya, I think we're just aiming for a successful and inclusive event gitu ya. We just need to make sure everybody is involved in the process. Make sure semua delegates, terutama yang di Y20 itu terlibat dalam proses pembuatan komunikenya. Kemudian nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih tangible lah. Mungkin kalau teman-teman suka mikir juga dalam dunia diplomasi atau hubungan internasional itu kan lumayan sering sifatnya hanya normatif atau cuma kayak lip service. Dampak tangible-nya apa ya gitu. Mungkin harapanku sih tahun ini kita bisa menghasilkan suatu resolusi atau komunike yang lebih tangible, lebih instruktif, lebih konkret lah gitu. Itu sih mungkin. Yang pasti kan sekarang kita masih dalam proses penyusunan komunikenya ya, penyusunan kayak policy recommendation. Itu jadi kita sudah start dari bulan Maret, I would say. Maret itu ketika masing-masing delegasi mengumpulkan initial proposalnya. Dan prosesnya akan terus berjalan sampai KTT-nya itu sendiri, yaitu bulan Juli nanti. Jadi ya, a few months ya, 3-4 months. I think for now, strateginya adalah untuk itu, make sure that everybody is involved. Jadi kita punya ide dari semua delegasi, inklusif, dan making sure we come up with the best sort of policy actions. Kemudian setelah itu tentu nanti harapannya ada upaya-upaya post communique yang bisa kita lakukan untuk mengomunikasikan itu dengan pihak-pihak yang kemudian nanti akan lebih punya kewenangan, the Sherpas, the leaders, the ministers gitu. Dan saya pikir kami mungkin ya sebagai delegasi yang dari Indonesia punya advantage, punya privilege untuk bisa reach out to them. Hopefully, we can communicate further with them and see what we can do further untuk make sure apa yang udah kita tulis di komunike itu bisa benar-benar jadi konsideran mereka. Sebenarnya biasanya kita melakukan apa yang namanya bilateral ya, jadi diskusi-diskusi dua arah doang. Jadi misalkan Indonesia dengan negara tertentu, itu saya rasa jadi salah satu strategi yang baik juga untuk dari satu sisi perkenalan juga supaya kita build rapport with them dan lebih kenal, lebih enak ngobrolnya. Tapi di lain sisi juga kita bisa belajar lebih dalam tentang proposal apa sih yang mereka mau champion gitu, poin-poin apa yang mereka anggap penting. Kemudian dari situ baru kita bisa mungkin istilahnya build alliance gitu ya dengan delegasi-delegasi yang ide-idenya mungkin paling mirip dengan kita, sehingga nanti ketika di forum besarnya itu kita punya leverage atau punya leverage yang lebih besar untuk menggaulkan poin itu di komunikenya. Kan tadi kalau nggak salah datanya tentang productive human capital ya, atau productive labor. Itu kan intersection dari berbagai macam policy sectors ya. It's not only about labor policies, but also education policies. So it's about youth specific or youth targeted policies. Jadi susah juga menjawabnya kalau diminta target yang konkret gitu. Tapi yang jelas possible atau impossible bisa 10 besar? I mean nggak ada yang nggak mungkin, tapi pertanyaannya kan kapan ya dan bagaimana caranya ke situ gitu. Jadi mungkin yang bisa saya highlight cuma itu sih, betapa ini ada suatu kerja kolaborasi lintas sektor gitu yang nggak bisa hanya katakanlah satu menteri doang yang bikin policy yang bagus tapi yang lain enggak. Kita harus bikin ekosistem yang benar-benar kondusif 360 untuk capacity building dari pemuda-pemuda kita.